Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaiza Salsabila dengan NIM 2007851 dari Program Studi Manajemen Industri Catering, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, SPD, MPD. Pancasila di tengah era globalisasi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Dengan adanya tantangan ini, bagaimana cara implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi? Yang pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Dan perlunya kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan penekanan pada teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum, serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang jadi identitas bangsa Indonesia. Jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara. Misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Terlihat bahwa Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan kepentingan.